Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, seorang pria di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena kerap menganiaya keempat anaknya menggunakan martil. Penganiayaan diduga sudah berlangsung selama 7 tahun. AFR, pria 38 tahun ini digelandang Satreskrim Polresta Bogor Kota lantaran kerap menyiksa anaknya dengan dalih mendidik. Tak hanya kepada 3 anak tirinya, ia juga kerap menganiaya anak kandungnya yang baru berusia 7 tahun. Penganiayaan ini akhirnya terungkap setelah istri pelaku melaporkan perbuatannya ke polisi. Diduga aksi penganiayaan dengan menggunakan martil, kunci Inggris, dan obeng telah dilakukan pelaku selama 7 tahun. Laporan dari istrinya yang sebenarnya sudah mengetahui kekerasan terhadap anak-anaknya ini sejak lama. Sejak mereka menikah kurang lebih mungkin 1 tahun setelah itu sudah kekerasan itu dilakukan. Tapi dia bertahan dengan alasan anak, semuanya mengalami kekerasan empat-empatnya. Baik kekerasan secara fisik maupun juga kekerasan secara psikis ya. Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai tukang pijat ini mengaku depresi lantaran menganggur selama bertahun-tahun. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pria yang membawa istri dan anaknya untuk menjamret perempuan lansia di Taman Sari ditangkap polisi. Pelaku dan istrinya ternyata berprofesi sebagai penjamret sejak tahun 2016. Setelah viral di media sosial, unit Reskrim Polsek Taman Sari berhasil menangkap Zainuddin, penjamret perempuan lansia di Taman Sari yang viral di media sosial. Pelaku ditangkap di kawasan Pasar Glodok, Jakarta Barat ketika akan menjamret lagi. Interogasi awal kita di lapangan, bahwasanya dia sedang menggambar daripada korban yang menjadi target untuk melakukan jambret. Istri pelaku juga ditangkap karena bertugas menjual hasil kejahatan. Pasangan suami istri ini berprofesi menjadi penjamret sejak tahun 2016 sehingga sering bekerja sama. Handphone sama kacamata. Gitu ya. Pasarannya selalu ibu-ibu? Selalu ibu-ibu, Pak. Kenapa? Jadi gampang nariknya, Pak. Oh. Terus kalau yang itu, kalau yang orang lagi naik motor enggak? Enggak, Pak. Hah? Yang lagi jalan kaki aja, Pak. Kira? Jadi Kenapa? saya bawa anak sama istri ngejamret, jadi saya nggak ketahuan ngejamret kunci itu. Buat formalitas doang, jadi nggak ada yang mudah, Pak. Tapi dari rumah berangkat istri lu tahu kalau mau ngejamret? Tahu, Pak. Sebelumnya, penjamret seorang lansia terekam kamera CCTV di Jalan Harum Manis, Taman Sari, Jakarta Barat 13 Maret lalu. Saat menjamret, pelaku mengajak istri dan anaknya agar tidak dicurigai masyarakat. Sementara akibat dijamret dan terseret, korban terluka di wajah serta kaki dan tangannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen di jalanan ibu kota. Pemprov bahkan menyiapkan sanksi denda sebesar 20 juta rupiah jika masih ada warga yang mengamen menggunakan ondel-ondel. Pemprov DKI Jakarta akan melarang penggunaan ondel-ondel sebagai sarana untuk mengamen atau mengemis di wilayah DKI Jakarta. Bukan tanpa alasan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria khawatir pengamen yang membawa ondel-ondel dalam ukuran besar dapat mengganggu pengguna jalan. Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta berjanji, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nantinya akan mengatur tempat khusus untuk ondel-ondel sebagai cagar budaya agar bisa tetap melestarikan kebudayaan khas Betawi ini. Satu proses ya, memang ini tidak mudah. Di satu sisi kita ingin melestarikan budaya bangsa termasuk budaya Betawi ondel-ondel, tapi di sisi lain juga kita ingin dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik, lebih bijak ya. Tentu sekalipun sekarang ini dilarang ya, karena kalau ondel-ondel dalam jumlah yang besar, ukurannya besar, kemudian berada di jalan-jalan dikhawatirkan dapat mengganggu. Dan nanti akan diatur oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, diberi tempat yang lebih baik lah.
Sebelumnya, Kepala Satpol Pamong Praja DKI Jakarta mengatakan pihaknya akan menertibkan pengamen ondel-ondel yang meminta uang karena dianggap meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, Davi Pratama, Nanda Sinaga melaporkan. Pemirsa, kenaikan harga kebutuhan pokok di Jakarta menjelang bulan puasa seakan sudah menjadi fenomena. Kenaikan harga menyasar pada daging sapi dan daging ayam seiring dengan meningkatnya permintaan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Jakarta mulai merangkak naik, terutama daging sapi dan ayam. Samping-samping. Di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, harga daging sapi yang semula Rp120.000 per kilogram kini menjadi Rp135.000 per kilogram. Sementara daging ayam semula Rp45.000 per ekor kini menjadi Rp50.000 per ekor. Kenaikan harga daging disebabkan berkurangnya pasokan, namun permintaan terus meningkat menjelang bulan puasa. Demo yang harganya sekarang udah 135 jualnya. Mungkin kalau puasa saya nggak tahu lagi, kemungkinan sih naik terus. Ini kok 40, yang 40. Jualnya? Jualnya ya saitnya aja ya, pokoknya nggak ada. Kenaikan harga daging sapi maupun ayam di Jakarta mulai merangkak naik sejak 2 minggu lalu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan percepatan vaksinasi bagi pelayan publik dan lansia. Mendukung langkah tersebut, Pemprov Jawa Barat menyiapkan sejumlah gedung tambahan, mengingat kapasitas yang dimiliki fasilitas kesehatan dinilai tidak cukup memadai untuk melakukan vaksinasi massal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengejar target vaksinasi COVID-19 dengan jumlah 150.000 orang per hari. Untuk mencapai target ini, Pemprov Jabar akan memaksimalkan penggunaan aula dan gedung dengan kapasitas 1.000 sampai 3.000 orang per hari untuk melakukan vaksinasi massal. Jumlah ini tentunya jauh di atas kapasitas puskesmas yang hanya bisa melayani 60 orang per hari. Kita punya target 6 juta sekian penduduk Jawa Barat untuk lansia dan profesi yang rawan pelayanan publik itu harus selesai di bulan Juni. Kalau kita lambat, vaksinnya akan kadaluarsa. Yang kedua, mobil-mobil vaksin juga sudah siap. Salah satu yang paling siap adalah mobil vaksin yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Barat. Pemberian vaksin merupakan salah satu langkah penting yang diambil pemerintah untuk menekan penularan virus COVID-19. Pemerintah terus melakukan percepatan supaya vaksinasi tahap kedua ini bisa selesai pada bulan Juni 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang penjaga lapas ketakutan saat divaksin. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.